Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Effendi dari kelas RPL 4C atau Rekayasa Perangkat Lunak 4C di Prodi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Sebelum saya mempresentasikan tugas akhir saya, di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yakni Pak Niki Hardinata Nkom yang telah membimbing saya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer sehingga saya bisa menyelesaikan tampilan UI UX untuk website Node Crypto. Bella di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Di mana dengan perkembangan pesat dalam dunia cryptocurrency, informasi yang akurat dan analisis yang mendalam menjadi kebutuhan yang krusial bagi para investor dan para penggemar kripto, ataupun orang yang menyukai tentang kripto. Saat ini banyak sekali informasi yang tersebar di berbagai platform, namun seringkali sulit untuk mengonsolidasikan atau menyatukan informasi tersebut dan mengaksesnya dengan mudah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah platform yang dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi yang relevan dan berkualitas dalam suatu tempat. Website Node Crypto ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan node atau catatan, analisis investment, node analisis fundamental, serta node tentang airdrop. Sehingga pengguna dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia kripto, apalagi yang masih pemula. Tentu informasi yang disajikan di website ini sangat berguna. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Di mana tujuannya untuk menyediakan platform yang komprehensif atau meliputi banyak hal untuk node atau catatan, investment, fundamental dan no airdrop dan juga informasi terkait cryptocurrency yang masuk di menu study dan juga membantu pengguna untuk memahami dan mengaplikasikannya dalam sebuah node analisis fundamental, investment dan no airdrop. Di mana apa saja yang diperlukan seorang investor dalam membuat sebuah note atau catatan telah terstruktur, sehingga memudahkan pengguna. Dan manfaatnya, yang pertama konsolidasi informasi. Pengguna dapat mengakses semua informasi dan analisis yang relevan di dalam suatu tempat. Edukasi, di mana di menu edukasi ini terdapat pada menu study. Itu meningkatkan pengetahuan pengguna tentang berbagai aspek di investasi kripto. Manfaat yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena dengan seorang yang membuat note, catatan, ia bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat. Ta- eh, Bila selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode design thinking dan metode design thinking ini terdapat dua metode yaitu empati dan divine. Empati. Yang pertama kelompok user atau pengguna itu terdapat beginner user yaitu pemula, intermediate user itu pengguna yang menengah dan expert yaitu pengguna yang ahli. Yang kedua, permasalahan masing-masing user atau pengguna akan dipecahkan atau diselesaikan terhadap produk atau sistem yang dihasilkan. Yang pertama, setiap user memerlukan suatu platform atau website tentang node crypto di mana bisa diakses di berbagai perangkat hanya dengan menggunakan sistem login. Mengapa menggunakan login? Karena setiap node yang dicatat itu akan disimpan di database data diri yang kita melakukan login tersebut. Sehingga apabila kita ingin login di berbagai perangkat, bisa hanya dengan memasukkan akun ataupun nomor HP dan kata sandi. Maka kita bisa mengakses node yang telah kita buat. Selanjutnya, setiap user memerlukan suatu platform atau website bisa membantu dalam mencatat setiap analisis. Ini merupakan node untuk analisis fundamental, airdrop, dan investment. Selanjutnya, beginner user. Ini memerlukan un- untuk study, di mana study ini terdapat analisis fundamental, teknikal, dan tentang airdrop. Dan juga setiap user memerlukan suatu platform atau website yang bisa menyimpan data atau node yang telah kita buat, mendownload, share di berbagai platform. Selanjutnya,
Setiap user memerlukan suatu platform atau website memiliki fitur bantuan agar setiap masalah ada solusinya. Selanjutnya, define atau mendefinisikan, di mana platform ini harus memberikan kemudahan dalam mencatat analisis fundamental, airdrop, dan analisis investasi, serta menyimpan, mengedit, mengunduh, dan berbagi catatan dengan pengguna lainnya. Platform ini dapat menjadi tujuan utama bagi para pengguna yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang kripto dan mengelola catatan investasi mereka. Menentukan dan menjelaskan kemampuan sistem yang akan buat seperti apa, di mana sistem ini bersifat responsif bisa digunakan di berbagai perangkat. Kemudian, sistem dari website ini bisa menampung data dalam jumlah yang banyak dan membuat banyak node, maka diperlukan jumlah data yang besar. Dan sistem juga bisa mengedit, menyimpan, mendownload, dan share node crypto. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user flow. Di sini start atau mulai. Pada saat kita masuk ke halaman website, maka kita akan diarahkan ke halaman home yang menampilkan button daftar dan login. Apabila kita belum mempunyai akun, maka kita akan melakukan daftar atau registrasi. Selanjutnya kita masukkan email dan nomor HP atau nomor HP dan memasukkan password. Jika sudah benar, klik tombol daftar. Kemudian sisa akan mengirim kode verifikasi ke alamat email maupun nomor HP. Finish. Apabila telah selesai, user akan diarahkan ke halaman login dan user melakukan login. Login, user masuk ke halaman login, masukkan email atau nomor HP, dan masukkan password. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah akun ini sudah terdaftar di bagian sini tadi. Jika belum, jika belum, berarti ada kesalahan, maka akan kembali ke menu login. Dan user bisa melakukan daftar lagi. Jika sistem validasi sudah benar bahwa pengguna ini sudah terdaftar, maka ia akan finish dan diarahkan ke halaman home atau halaman utama. Selanjutnya, di menu user mengklik menu, yaitu menu akun. Di mana di sini terdapat dua submenu, yaitu user memilih menu akun saya dan keluar atau logout. Di mana akun saya ini user bisa mengedit profil. Jika sudah benar, maka finish, selesai. Jika belum, maka akan kembali ke menu akun. Selanjutnya user memilih menu keluar atau logout, di mana user keluar dari akun. Jika benar, maka finish dan user keluar ke menu akun dan diarahkan ke halaman utama dalam login dan registrasi. Jika tidak, maka kembali ke menu akun. Selanjutnya, user mengklik menu belajar. Di sini terdapat tiga submenu. Yang pertama, user memilih analisis teknikal, analisis fundamental, dan airdrop. Di sini, user belajar atau melihat informasi tentang kripto. Jika sudah selesai, maka user akan diberikan beberapa task atau soal berdasarkan menu yang dipilih untuk memastikan keberhasilannya dalam belajar. Kemudian finish dan selesai. Di sini, apakah jika tidak selesai, maka akan kembali ke menu belajar ini. Selanjutnya, user mengklik menu crypto. Selanjutnya, user mengklik menu non crypto. Di sini terdapat tiga submenu, yaitu non analysis investment, non analysis fundamental, dan non airdrop. Kemudian user menulis note berdasarkan menu yang dipilih. Di sini apakah sudah benar? Jika tidak, maka akan kembali ke menu non crypto. Jika iya, maka user bisa mengedit lagi apa yang telah dibuat, note yang telah dibuat, kemudian save, unduh dan share, dan finish selesai. Maka data telah tersimpan di database. Selanjutnya user mengklik menu bantuan. Di sini terdapat dua submenu. Yang pertama, user memilih menu bantuan, kemudian mengklik menu petunjuk analisis fundamental. Di mana di sini user bisa melihat petunjuk untuk mengisi analisis fundamental. Kemudian jika sudah selesai, maka finish. Dan jika belum, maka akan diarahkan ke menu bantuan. Selanjutnya, user memilih bentuk bantuan dan mengklik submenu hubungi kami. Di sini user bisa menghubungi pihak developer atau admin aplikasi. Apakah sudah benar?
Jika tidak, maka akan kembali ke menu bantuan ini. Dan jika selesai, maka finish. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan wireframe saya secara singkat. Di sini merupakan tampilan awal pada saat kita masuk ke halaman website. Ini untuk tampilan wireframe untuk login dan registrasi. Jika belum punya akun, maka registrasi. Ini untuk login. Ini untuk halaman utama. Dan ini untuk halaman utama dan apabila kita mengklik menu akun. Ini terdapat submenu akun saya dan logout. Ini di halaman utama dan kita mengklik menu bantuan. Di sini terdapat petunjuk dan hubungi kami. Ini wireframe untuk study. Ini terdapat analisis teknikal, fundamental, dan airdrop. Dan ini untuk node crypto. Ini wireframe untuk tampilan untuk akun saya. Ini untuk hubungi kami. Terdapat form untuk mengisi nama, email, dan keluhan, dan button kirim. Selanjutnya ini untuk tampilan. Setiap apabila kita mengklik setiap node, maka akan menampilkan yang ini terlebih dahulu. Jika ingin buat node baru, maka tinggal menekan button tambah. Dan juga di sini bisa mengedit, unduh, dan share. Dan ini merupakan tampilan awal di menu study. Misalnya kita mengklik menu study analisis teknikal, maka akan diarahkan ke sini. Terdapat gambar dan submenu di bagian samping. Sama dengan halnya fundamental dan airdrop. Dan juga ini untuk node investment ada tabel. Di sini kita bisa menambah tabel dan button share. Selanjutnya hasil desain dan pembahasan. Di sini warna saya menggunakan primary color menggunakan warna ungu kode B94DFA. Dan warna lainnya menggunakan warna hitam 000. Selanjutnya font utama menggunakan sans serif semi bold italic dan font kedua sans serif medium dan bold. Icon style menggunakan outline button. Untuk primary button itu bagian not crypto dan study. Kita menggunakan primary button. Dan selanjutnya untuk secondary menggunakan secondary. Apabila diklik maka akan berubah warna dan ini untuk button yang ketiga untuk submenu. Ini untuk contoh prototipenya. Ini contoh laporannya. Di sini kita akan langsung masuk di websitenya langsung. Di sini merupakan tampilan awal apabila kita masuk di di website crypto. Maka kita akan diarahkan ke halaman login dan registrasi. Yang pertama kita registrasi terlebih dulu. Di sini terdapat beberapa forum. Kita tinggal mengisi email, kode verifikasi, dan password. Verifikasi ini akan dikirim ke email yang telah kita masukkan ataupun nomor HP. Kemudian tekan button registrasi, maka data telah berhasil diregistrasi. Kemudian untuk login terdapat email atau nomor HP dan password. User hanya perlu mengisinya dan melakukan login. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman home atau halaman utama dari website Node Crypto ini. Selanjutnya, di menu profil, ini terdapat submenu akun saya dan logout. Yang pertama kita cek di akun saya. Di sini kita bisa mengubah gambar atau profil dari akun kita, kemudian nama, email, nomor HP, dan alamat, dan tekan save. Otomatis data untuk akun kita telah tersimpan di database. Selanjutnya kita coba untuk logout. Di sini apabila kita klik submenu logout, maka kita akan diarahkan ke halaman utama pada saat kita masuk ke website crypto ini. Kemudian kita coba login lagi, masuk email dan password dan login, maka akan diarahkan ke halaman home. Selanjutnya di menu bantuan, itu terdapat dua submenu, yaitu introduction dan contact us. Pertama kita buka contact us ini untuk menghubungi pihak developer maupun admin dari suatu website ini. Ini tambat, kemudian setelah ngisi keluhan ataupun saran, kemudian kita kirim. Di sini akan memunculkan notifikasi data telah berhasil dikirim, maka kita bisa menekan tombol kembali dan kembali ke halaman home. Selanjutnya untuk introduction, ini terdapat petunjuk yang diperlukan untuk analisis fundamental, seperti informasi, komunitas, sosial media, tim pengembang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya menu not crypto. Di sini terdapat tiga submenu, yaitu not analysis investment, analisis fundamental, dan not iDrop. Yang pertama, not analysis investment. Apabila kita masuk, kita akan diarahkan ke halaman neonode atau recent di mana tempat setiap uh, database atau node yang telah kita buat akan tersimpan di sini. Contoh saja kita membuat node baru, tambah, maka kita akan diarahkan node investment. Di sini ada tabel. Di sini kita hanya tinggal mengisi tabel tersebut. Tak muncul. Tiada. Terus sepertinya ada kesalahan dari Figma. Coba kita buka ulang. Di sini node analysis investment ini untuk menambah node baru, kemudian diarahkan ke tabel sini. Lalu user mengisi date, jumlah token, keterangan, dan lain sebagainya. Pengguna juga bisa mengganti gambar sini atau logo, kemudian mengganti nama, nama token, kemudian save. Selanjutnya, user juga bisa langsung masuk dengan klik ini, maka akan masuk ke node yang telah dibuat, karena ini merupakan recent atau history yang telah kita buat. Di sini user bisa mengedit apabila akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin ingin mengedit. Jika iya, maka akan diarahkan ke node investment yang telah kita buat sebelumnya. Dan juga bisa mengunduh. Di sini akan munculkan notifikasi apakah Anda yakin ingin mengunduh. Jika iya, maka data berhasil diunduh dan tekan tombol button kembali. Selanjutnya, node analisis fundamental. Di sini, kita bisa membuat node baru. Contohnya di sini, maka kita akan diarahkan ke node atau forum untuk mengisi node analisis fundamental. Misalnya di sini ada informasi proyek, sosial media. Selanjutnya, Mas langsung ke sini. Contohnya ini kita bisa mengganti logo ini menjadi logo tone. Kemudian mengganti nama, informasi dari proyek, website, white paper, sosial media, tokenomic, tim pengembang, partnership, dan lain sebagainya. Save, maka data akan berhasil disimpan dan kembali. Bisa juga langsung masuk menekan yang ini. Bisa. Kemudian user bisa mengunduh juga sama seperti sebelumnya dan data berhasil diunduh. Selanjutnya untuk node iDrop. Di sini kita bisa membuat new node baru. Di sini terdapat ini nanti gambarnya bisa dirubah. Contoh new node yang telah terisi, contohnya gini. Ini saya menggunakan iDrop dari Warm Fair, yaitu cacing. Di sini nama proyeknya jaringan, white paper, kemitraan, tim pengembang, partnership, ekonomi, sosial media, dan lain sebagainya. Save, maka data akan tersimpan di database recent. Bisa langsung klik ini, langsung masuk ke note yang telah kita buat. Juga bisa mengedit note yang telah kita buat tadi. Dan juga bisa mengunduh note iDrop ini. Data berhasil mengunduh kembali. Dan juga kita bisa share atau membagikan note yang telah kita buat. Selanjutnya juga terdapat menu study, analisis teknikal. Di sini pada saat kita mengklik analisis teknikal, maka akan masuk di halaman tampilan utama. Di sini saya hanya memasukkan dua part tentang analisis teknikal. Karena jika saya memasukkan semua, maka 100 halaman pun tidak cukup untuk tampilan dari website ini. Selanjutnya untuk analisis fundamental, maka kita akan diarahkan tetap pengenalan tentang analisis fundamental. Di sini saya masukkan part satu, apa itu analisis fundamental, part 2,
Part 3 atau bagian 3 terdapat tulisan, gambar. Part 4 muncul karena ada jaringan. Part 5 dan part 6 itu penutup. Selanjutnya untuk informasi tentang airdrop, maka kita akan diarahkan ke informasi tentang airdrop, tentang pengenalan. Di sini saya hanya masukkan sebagian kecil dari tentang airdrop. Bella selanjutnya tentang kesimpulan. Di mana dalam konteks perkembangan pesat dunia cryptocurrency, kebutuhan dan informasi dan akurat dan analisis dalam menjadi sangat penting bagi para investor dan pengembang kripto. Di mana website non kripto ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan platform yang mengumpulkan dan menyajikan informasi dan analisis terkait cryptocurrency di dalam suatu tempat. Di mana platform ini tidak hanya membantu pengguna dalam memahami konsep-konsep analisis fundamental, teknikal, dan airdrop, tetapi juga memudahkan mereka dalam membuat dan mengelola catatan investasi mereka. Dan tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu pengguna memahami dan mengaplikasikan analisis ini menjadi struktur catatan yang terorganisir atau terstruktur dan menyediakan platform yang komprehensif yang mencakup catatan analisis investasi, fundamental, dan airdrop. Dan juga website ini juga memfasilitasi pengambilan keputusan investasi yang lebih baik melalui informasi dan analisis yang akurat. Baiklah, sekian presentasi untuk tugas akhir IMK, tampilan UI UX website Nerdcrypto. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga baru belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.